Ya, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mencoba untuk membuat sebuah video tutorial pembuatan aplikasi pengiriman barang, yang dimana pengiriman barang ini terjadi antara penjual dan pembeli secara online. Di sini saya akan membuat aplikasi tersebut menggunakan Java NetBeans dan MySQL Yoke. Pertama, kita sebelum membuka aplikasi Java NetBeans dan SQL Yoke-nya, kita masuk ke aplikasi Exam dulu. Di sini Exam saya menggunakan Exam Control Panel versi 3.2.1. Kemudian langkah selanjutnya kita di sini pada MySQL kita klik start. Kita startkan Apache-nya juga kita startkan. Tunggu beberapa saat, kemudian di sini selesai. Di sini kita boleh meng-close atau tidaknya. Kemudian kita selanjutnya masuk ke MySQL-nya. Di sini saya menggunakan SQL Yoke Ultimate ya. Ini langsung connect saja. Nah, di sini kita akan membuat sebuah database baru, di mana database yang akan kita buat sesuai dengan keinginan kita. Cara membuat database-nya pasti sudah tahu semua ya. Di sini saya menggunakan database pengiriman barang karena saya ingin membuat aplikasi pengiriman barang. Maaf sebelumnya, di sini saya tidak membuat database-nya karena saya sudah pernah membuat aplikasi tersebut sebelumnya. Jadi di sini saya hanya untuk memperjelas saja. Di sini saya sudah membuat database-nya, kemudian langsung saja saya masuk ke Java NetBeans-nya. Di sini saya menggunakan Java NetBeans IDE 8.1. Nah, kemudian saya akan memberitahukan cara membuat project baru. Langkah pertamanya yaitu kita klik di sini menu file, kita cari new project. Ini langsung saja di sini tampilan seperti ini, atau bisa juga langsung saja klik icon pada sudut kiri atas warna hijau. Di sini klik saja langsung. Di sini pada kategori kita pilih Java. Lalu pada project kita pilih Java application. Kemudian langsung kita klik next saja. Nah, di sini ada name and location. Di sini kita disuruhkan memberikan nama project. Kita buat saja nama projectnya kirim barang. Oke. Nah, di sini ada project location, di mana kita akan menyimpan project tersebut. Kita pilih browse saja. Nah, di sini kita akan membuat sebuah foldernya. Buat saja nama foldernya kirim barang. Lalu klik foldernya dan open. Nah, di sini jika kita ingin secara otomatis kita akan menyimpan project tersebut sesuai dengan folder yang kita buat tadi. Nah, di sini ada create main class kirim barang. Nah, di sini kita hilangkan saja centangnya, lalu kita klik finish. Nah, kemudian di sini saya akan memberitahukan cara mengkoneksikan Java NetBeans dengan MySQL Yoke yang saya gunakan tadi. Sini langkah pertamanya kita masuk ke folder library. Nah, kemudian kita klik kanan dan pilih add library.
Nah, di sini kita cari pilihan MySQL connect JDBC driver. Kita klik dan kita add library. Otomatis ini akan keluar MySQL JDBC driver. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu service dan database. Klikkan di sini ada database dan kita klikkan, kita pilih new connection. Nah, di sini keluar tampilan new connection wizard. Nah, di sini pada menu driver kita pilih MySQL connector JDriver. Langsung kita next saja. Kemudian di sini kita masukkan nama database yang kita buat tadi. Untuk memastikannya agar tidak salah, kita buka lagi MySQL-nya. Kita lihat nama database-nya. Nah, jika sudah ingat, kita masukkan ke dalam Java tadi. Ya, masukkan. Oke, kita tes koneksi. Connection succeeded, berarti Java sudah bisa berkoneksi dengan MySQL. Nah, di sini pada JDBC URL kita bisa menghapus bagian belakang seperti ini. Di sini bisa juga tidak dihapus, sama saja. Kalau biasanya saya menghapusnya agar nanti pada saat membuat prosedur koneksi tidak terlalu rumit atau terlalu panjang. Langsung kita klik next saja, kemudian next lagi. Di sini langsung finish saja. Oke. Kemudian langkah selanjutnya, tadi kan sudah berhasil kita mengkoneksikan Java dengan MySQL. Kemudian kita masuk ke pembuatan form. Pertamanya kita klik default pack, sort pack. Maksud saya pertamanya sort packs, lalu kita tambah pack, langsung masuk ke default pack, langsung klik kanan default pack, kemudian pilih find, pilih new Java pack, yang ini ya, pilih yang ini, kita klik, kemudian kita buat namanya, kita buat saja dengan kirim barang, langsung kita klik finish saja. Nah, di sini tidak terjadi Java pack-nya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah form master sesuai dengan tabel master yang ada di database tadi. Nah, di sini kita langkah membuat formnya sama seperti tadi. Kita klik new, kita pilih JFrame from. Tadi kan kita pilih Java pack, nah yang sekarang JFrame from. Nah, di sini kita akan membuat sebuah form master. Contohnya seperti ini, form barang misalnya. Form barang. Ya, form barang kita langsung finish saja. Nah, di sini langsung tampil seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat prosedur koneksinya. Prosedur koneksinya, prosedur koneksi. Oke. Karena saya tidak hafal prosedur koneksinya, saya akan mencoba untuk mengkopinya dari modul form sebelumnya. Sebentar, saya copy dulu, pastikan di sini. Oke. Sebelum itu koneksi terlebih dahulu.
Nah, sebelum kita membuat prosedur koneksi, kita harus membuat private pada public class from barang, seperti private connection count, private statement, private result set, dan private string SQL. Nah, di sini saya mengkopinya saja agar tidak memakan waktu yang lama. Kita pastikan di public class. Oke. Nah, sudah buat semuanya. Kemudian kita panggil koneksinya. Kita masukkan ke dalam public from barang. Koneksi. Oke, coba kita jalankan. Tunggu sebentar. Oke, koneksi berhasil dan klik OK, tampillah form seperti ini. Di sini kosong karena kita belum mendesain formnya. Jadi selanjutnya kita mencoba untuk mendesain formnya terlebih dahulu. Nah, sebelumnya di sini saya di video ini saya hanya menjelaskan aplikasi yang saya buat, karena sebelumnya saya sudah membuat aplikasi seperti ini. Jadi desain form seperti ini hanya saya copy dari form-form sebelumnya. Seperti ini saya copy. Tunggu itu, saya copy. Saya copy terlebih dahulu. Nah, setelah itu sudah saya copy form desainnya, kemudian kita masuk. Kemudian di sini keluar tanda seru merah. Coba kita lihat pada codingnya. Biasanya karena kita mengcopy, jadi dia otomatis coding yang ada di form sebelumnya itu tercopy juga secara otomatis. Makanya dia saat kita mengcopy ke form lain, dia akan keluar tanda seru merah. Nah, coba sudah kita hapus tadi codingnya, kemudian coba kita bersihkan. Oke, hilang dia sudah. Kemudian kita kembali ke desain dan kita mencoba untuk mendesain lagi. Tunggu, ini saya pindah ke atas terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan memasukkan tombol button seperti simpan, tambah, keluar. Sini akan saya ganti terlebih dahulu nama tombol buttonnya.
Nah, di sini saya sudah menggantinya. Kemudian saya masuk ke coding lagi. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan prosedur koneksinya. Nah, di sini pada kelas for name, saya hapus terlebih dahulu. Dan di sini driver get connection ini saya hapus juga. Nah, di sini untuk mengisi ini kelas for name, kita masuk ke coba kita lihat ke menu service. Nah, di sini ada database. Database ini kita klik tanda tambahnya. Kemudian pada yang ini meski localhost 3306 DB pengiriman barang. Nah, di sini kita coba klik kanan, klik properties, atau maksud saya nama yang ada di sini, nama database-nya sesuai dengan nama database yang kalian buat tadi. Jadi di sini saya menggunakan database pengiriman barang. Jadi saya klik sini dan saya klik kanan. Nah, kemudian untuk pengisian kelas for name yang ini kita cari driver class. Nah, ini kemudian kita klik icon titik-titiknya. Nah, di sini kita copy semuanya. Kita copy semua, lalu masuk ke sini dan kita pastikan. Oke. Muncul seperti ini dia. Nah, di sini kan masih tanda seru nih, tanda seru merah. Jadi kita isi juga. Kita isi sama seperti tadi caranya. Nah, di sini untuk pengisian driver manager get connection ini kita masuk ke database URL-nya. Cari database URL ini, kita klik icon titik-titiknya. Nah, di sini kita coba untuk mengkopinya semua. Masukkan ke sini. Oke. Nah, setelah itu lalu kita membuat rootnya. Root itu yang ada di MySQL Yoke. Saat kita masuk ke SQL, membuka aplikasi SQL kan ada disuruh masukkan password atau username. Di situ kita pilih root karena saya menggunakannya username-nya root, passwordnya itu root. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita sudah berhasil mengkoneksikan Java dengan MySQL Yoke-nya. Coba kita jalankan. Nah, berhasil, tampil seperti ini. Oke. Kemudian setelah itu kita coba untuk membuat ini jenis barang ini kita menggunakan event Windows aktif. Windows aktif. Jadi pada saat program dijalankan, dia secara otomatis program tersebut akan jalan. Jadi karena saya sudah membuat aplikasi ini sebelumnya, jadi saya hanya mengcopy dari form sebelumnya saja. Kopinya saya masukkan dan saya coba saya jalankan. Di sini langsung dia tampil. Karena yang saya bilang tadi, event ini saat dijalankan form, dia otomatis akan berjalan seperti ini.
Nah, setelah pembuatan item Windows aktif tadi, saya coba untuk membuat coding simpannya. Sebelum itu, untuk mempermudah kita membuat coding simpannya, kita mengganti dulu change variable name-nya. Sebenarnya ini nggak harus sih, tapi untuk ibaratkan untuk merapikan saja. Jadi kita buat button simpan saja. Kemudian di sini saya menggunakan event action perform. Nah, di sini ya, untuk coding ini saya copy saja ya dari form sebelumnya, karena ini agak panjang gitu codingnya. Saya copy. Nah, di sini kan masih muncul merah nih, tanda seru merah. Nah, di sini kita masukkan kita buat di public class form barang, kita buat private string. Di sini kita untuk mengisi yang ini kita sesuaikan saja sama yang di sini. Sesuaikan sama yang tadi di ini, kode, nama, jenis, harga itu kita buat. Kode, nama, jenis. Tunggu sebentar, kita lihat lagi. Jenis dan harga. Nah, harga di situ karena dia angka karena dia harga kita menggunakan integer, karena dia berupa angka, berarti kita buat integer harga. Nah, harga, kita kembali ke coding simpan, kita lihat apakah dia masih merah atau tidak. Ini masih ada, berarti ini coba kita hapus dulu. Kita hapus saja dulu. Tunggu sebentar, kita hapus dulu. Sama seperti yang di sini, kita hapus terlebih dahulu. Nah, di sini kita hapus. Kemudian sebelum menjalankan program, kita kembali ke pembuatan prosedur tampil data. Nah, di sini kita copy saja dari form sebelumnya, tampil data. Oke. Tampil data, copy dan kita pastikan di sini. Kita copy saja. Kemudian di sini setelah sudah kita selesai pembuat. Nah, di sini default tabel model ini, data list ini untuk menampilkan yang ada di desain seperti yang di grade nih, grade barang, seperti nomor, kode barang, nama barang, jenis dan harga barang. Ini kita ambil dari database yang ada di sini seperti tabel barang. Nah, di sini kita ambil dari sini. Dulu datanya. Nah, di sini seperti ini, kode barang, nama barang, jenis barang, harga barang kita masukkan ke sini. Kemudian try st concrete statement, kemudian rs barang. Kita kan tadi akan menampilkan ngambil dari dari data barang, jadi jadi st titik execute query, kemudian isinya ini select bintang from tb barang, berarti kita ambil pilih dari tabel barang. Nah, gitu maksudnya. Kemudian kita while ini kita menggunakan perulangan while, kemudian while rs barang titik next.
Nah, di sini ada data list titik add row dalam kurung new object. Nah, new object di sini objek baru maksudnya ya, objek baru. Jadi di sini kita masukkan saja rs barang get string 1. Maksudnya di sini yang pertama itu yang ada di sini rs barang get string 1 ini kode barang. Kemudian rs barang get string 2 ini nama barang. Dan yang ketiga ini jenis barang, dan keempat ini harga barang. Kemudian selanjutnya ini ada grade barang titik set model data list. Jadi grade barang ini data-data yang ini akan kita tampilkan di grade barang di seperti ya grade barang. Coba kita lihat desain, dia akan tampilkan di sini sesuai dengan nama yang di sini grade barang, sesuai dengan nama variabel name-nya grade barang. Oke. Nah, jika dia programnya gagal, dia akan mengeluarkan pesan gagal tampil, yaitu J option pen show message dialog. Nah, dia akan mengeluarkan pesan yaitu gagal tampil jika dia gagal, jika ada kesalahan di codingnya. Nah, setelah pembuatan prosedur tampil data, kita panggil dia di tombol, kita panggil prosedurnya tampil data. Nah, untuk mengisi SQL ini, kita hapus dulu. Kita masukkan select seperti sama yang ada di sini. Nih, sama seperti yang ada di sini. Sama seperti yang ada di sini, kita copy saja biar agak cepat. Oke. Coba kita jalankan. Nah, sini coba kita masukkan datanya. Masukkan datanya. Salah-salah aja. Ini hanya untuk mencoba saja. Nah, di sini kita coba simpan. Nah, data berhasil disimpan. Kita klik OK. Nah, coba di sini kan dia belum ada nih, belum tampil nih. Coba kita lihat database, datanya sudah ada atau belum. Nah, data sudah ada. Kembali ke database Java. Nah, coba kita lihat, kita close-kan dulu. Nah, coba kita jalankan lagi. Jalankan. Oke. Nah, data sudah tampil seperti sesuai dengan yang ada di database ya, KB01 nih, KB01 baju, jenis barangnya pakaian, dan harganya 80.000 sesuai. Nah, kemudian kita kembali ke Javanya. Maaf, iya Javanya. Oke, kita kembali ke Java. Nah, di sini saya membuat coding button edit. Nah, di sini kita caranya sama seperti tombol simpan. Kita ganti dulu variable name-nya button edit. Button edit. Oke. Nah, di sini kita klik 2 kali saja. Sama eventnya seperti yang itu, seperti tombol simpan tadi. Kemudian button edit ini cara langkahnya sama seperti pembuatan button simpan. Kita copy saja button simpan, coding button simpan, kita pastikan ke button edit. Tetapi untuk perhatian di sini kita kan mau mengedit data gitu kan, jadi kita ganti update from untuk, karena saya tidak ingat juga gitu, kita coba saja lihat dari coding form sebelumnya. Nah, di sini
update TB barang. Jadi lebih baik saya copy saja ya daripada saya mengetik ulangnya, jadi agak takutnya terlalu lama. Kita copy saja, masukkan di sini, paste. Nah di sini ini kita hapus saja. Nah di sini coba kita, nah sebelum menjalankan program edit ini, kita coba untuk membuat kode barang kita coba untuk menampilkan data yang ada data yang sudah tersimpan secara otomatis tampil di text file-nya. Kita buat, kita klik kanan pada txt kode barang, kita klik kanan, klik event, pilih keypress ya. Nah di sini untuk coding ini saya copy saja, kan saya sudah bilang sebelumnya saya sudah membuat program ini sebelum aplikasi ini sebelumnya, jadi saya copy saja, paste. Nah coba kita jalankan. Nah di sini coba kita buat kode barang KB01, kita klik enter. Otomatis nama barang tuh dan pakaian dan harganya sesuai dengan data yang tersimpan di sini. Nah jadi untuk mengeditnya kita pilih saja, misalnya baju ini jadinya jadi apa ya, batu, misalnya batu dan jenis barangnya ini bangunan, jadi harganya kita ganti jadi 10.000. Kita klik edit, data berhasil ubah. Nah otomatis data yang tersimpan tadi teredit secara otomatis setelah kita membuat coding edit tadi. Nah coba kita lihat, untuk memastikannya coba kita lihat database-nya, apakah data yang di database teredit atau tidak. Coba kita refresh terlebih dahulu. Nah di sini teredit secara otomatis atau terubah secara otomatis. Kemudian kita kembali ke Java lagi. Selanjutnya kita akan membuat coding hapus. Sama seperti tadi, kita ganti dulu nama variable name-nya. Klik 2 kali, kemudian kita copy saja dari form sebelumnya. Nah di sini kita hapus saja dulu. Kemudian kemudian di sini ya, coba kita jalankan. Nah kita masukkan kode barangnya, kode barang. Nah tuh coba kita hapus, data berhasil dihapus. Nah di sini tampilan yang ada di sini dia tidak, kalau datanya cuma satu dia tidak hilang. Jadi untuk memastikannya datanya terhapus atau tidak, kita lihat saja di database-nya, pastikan. Nah data kosong, berarti itu ditandakan coding hapusnya tadi berhasil. Kemudian kita kembali ke Java, dan kita close dulu. Kemudian kembali ke design dan kita masuk ke coding batal ya, ganti dulu namanya, button batal. Oke. Nah sini kita klik 2 kali saja. Nah untuk coding batal ini sangat mudah, jadi kalian pasti tahu semua cara pembuatan coding batal ini. Caranya gini saja,
kita kembali ke desain, kita lihat semua text field yang ada di sini. Apa nama variable name-nya? Txt kode barang, txt nama barang, dan txt harga barang. Jadi saat pembuatan coding batal, kita masukkan saja semua nama variable name-nya seperti yang ada di desain tadi. Pertama untuk txt kode barang titik. Nah, di sini kita pilih set text. Nah, untuk pengisian ini, pengisian SQL ini kita isi saja kutip 2. Jadi otomatis nanti saat dia ini menggunakan data kosong gitu. Kemudian sama seperti ini, kita masukkan semua. Kita pilih juga set text. Kemudian txt harga set text. Nah, di sini pada desain ini saat kita klik tombol batal, kan otomatis yang data yang masih ada di text field masing-masing ini kan masih ada tuh, secara otomatis dia akan hilang kecuali jenis barang. Dia karena menggunakan combo jadi tidak hilang. Kemudian saya buat lagi txt kode barang titik request. Di sini request fokus ini saat kita menghapus datanya yang ada di text field tadi, ini kursor ini atau set fokusnya akan secara otomatis tampil di sini di txt kode barang. Akan berkedip kursor di sini. Nah, di situ coba saya jalankan. Nah, sini coba saya isi dulu satu asal-asal dulu. Nah, di sini saya akan klik batal. Jadi otomatis data yang ada di sini dan nama barang ini dia secara otomatis terhapus dan kursornya otomatis kembali ke sini. Nah, itu gunanya tadi request focus. Kemudian kita buat selanjutnya kita buat coding keluar. Coding keluar ini sangat gampang sekali. Kita buat dulu nama variable name-nya dan klik 2 kali pada button keluar dan kita ketik system titik exit. Nah, di sini kita klik pilih saja width ini kita ganti jadi angka 0. Coba kita jalankan program. Oke. Dan kita klik keluar. Otomatis program Java yang berjalan akan keluar. Nah, setelah semua coding button selesai dibuat, kita kembali ke kode. Nah, di sini saya akan membuat prosedur seperti batal tadi, yaitu bersihkan. Buat dulu bersihkan. Nah, di sini cara pembuatan prosedurnya gampang ya. Kita buat saja dulu private void. Nah, di sini private void ini selanjutnya kita akan buat nama yang akan kita buat prosedurnya. Saya kan tadi bilang mau membuat prosedur bersihkan. Jadi saya buat saja bersihkan. Nah, setelah itu kita buat tanda kurung. Oke. Lalu kurung awal enter. Nah, untuk ini sama seperti coding button batal. Jadi copy saja, sama saja itu. Copy, masukkan ke sini, paste. Nah, kemudian untuk agar dapat berjalan kita panggil lagi di form barang. Form barang kita panggil bersih. Oke, coba kita jalankan. Nah, kita isi datanya KB01 baju, jenis barangnya kita pilih pakaian, harga barangnya kita buat 50.000 saja. Kita simpan, coba
berhasil disimpan. Nah, kan udah saya bilang tadi, setelah disimpan dia tidak akan otomatis keluar di barang ini. Jadi kembali kita lihat database, kita refresh. Nah, dia akan muncul secara otomatis. Kemudian kembali ke Java lagi. Nah, di sini tunggu sebentar ya. Kemudian keluar dulu untuk memastikan datanya ada atau tidak. Sini tampilkan. Kemudian kita klik di sini, enter saja, otomatis data akan keluar. Nah, di sini saya akan mengeditnya. Jadi kita buat baju itu jadi rumah tangga. Kita edit rumah tangga, berhasil. Oke. Kemudian kita buat lagi. Saya akan menghapusnya data tersebut. Jadi kita coba kita hapus. Oke, coba kita di sini data terhapus atau tidaknya. Data terhapus kembali. Berarti coding yang button yang ada di Java ini sekarang yang saya buat ini sudah berhasil semuanya untuk dijalankan. Oke, selesailah satu form barang. Untuk form-form tabel form-form master lainnya sama seperti cara ini, tidak jauh berbeda. Cuman kita sesuaikan saja dengan database-nya. Misalnya tabel pembeli gitu, kita sesuaikan saja. Tabel penjual, nah kita buat juga sesuai dengan database-nya yang kita buat tadi. Jadi di sini saya mengkopinya saja. Kopinya saja, copy. Nah, ya sudah berhasil saya copy. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke transaksinya, yaitu pengiriman barangnya. Itulah saya transaksinya pada aplikasi saya ini. Jadi saya akan membuat form lagi, sama caranya seperti tadi. Kita buat di sini form kirim barang, langsung enter saja. Untuk desainnya saya ingatkan lagi, untuk desainnya karena saya sudah membuatnya, jadi saya mengkopinya saja. Tunggu sebentar, copy. Setelah berhasil di copy, kita masuk ke source-nya. Nah, di sini kan merah semua nih, jadi saya hapus dulu semuanya. Hapus dulu, nanti kita buat dulu. Nah, kemudian untuk pengkopian tanggal di sini tidak bisa, jadi otomatis kita harus menghapusnya dan kita memasukkan ulang. Nah, jadi sini saya pilih Jadet Chaucer. Nah, masukkan sini, saya buat ganti dulu variable name-nya
jadi tanggal. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke source lagi. Nah, sini saya akan membuat koneksinya dulu terlebih dahulu. Koneksinya yang pertama tadi, jangan lupa kita masukkan yang di sini. Pada public class form pengiriman kita buat seperti private connection, private Java, private result, yang ada di sini. Nah, kemudian kita copy saja prosedur koneksinya. Oke, kita pastikan di sini. Oke. Kemudian kita panggil. Jangan lupa setiap pembuatan prosedur jangan lupa kita panggil ya. Nih, koneksi. Oke. Coba kita jalankan program. Nah, tampil dia seperti ini. Tunggu, kita coba lagi. Oke, berhasil. Untuk pengisian di sini tadi kan sudah tahu tuh, jadi saya tidak perlu menjelaskannya lagi. Pasti Anda ingat cara pengisian yang ini tadi. Kemudian untuk di sini ya, yang pertama saya akan membuat prosedur tampil data dulu. Jadi di sini kita buat klik di sini, kita buat prosedur private tampil. Tunggu, jangan lupa private void tampil data kirim. Jangan lupa tanda kurungnya dan kurung kurawal, enter. Nah, di sini untuk codingnya karena saya tidak hafal, jadi saya kopinya saja. Dan kopinya. Nah, di sini kita pastikan. Nah, untuk yang di sini kan tadi saya sudah jelaskan juga. Jadi hanya untuk mengikuti saja. Kemudian jangan lupa kita panggil ya. Tapi data kirim. Nah, untuk yang di sini kita isi, jangan lupa kita isi select bintang from tb. Nah, nama tabel ini kita lihat aja di sini. Tabelnya apa? Pengiriman barang, atau kita lihat juga di database-nya. Tabel mana yang akan kita masukkan? Ini transaksinya. Ini transaksi. Tunggu, kita hapus terlebih dahulu data yang ada. Ini juga kita hapus terlebih dahulu. Nah, di sini sesuaikan saja sama yang di sini. Kita masukkan, pindahkan ke sini. Nih, maksud saya yang tadi itu bukan yang di sini ya. Ini nama tabelnya, tabel pengiriman barang. Jadi masukkan sambil di sini nama tabelnya, pengiriman barang. Tunggu sebentar.
di sini dia keluar merah ya. Tunggu sebentar. Oke. Coba jangan kita isi dulu, tidak apa-apa. Coba kita jalankan dulu. Oke. Ya, coba dulu ya. Sementara mungkin itu sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke coding. Oh ya, saya lupa memberitahukan pada form transaksi ini, dimana saya menyatukan semua form master yang tadi yang saya buat tadi, seperti form beli, penjual, dan form barang, itu saya satukan di sini semua. Ya, jadi saya akan menggabungkannya. Caranya seperti ini, kita buat prosedurnya. Prosedur lagi kita buat seperti ini, daftar penjual. Daftar penjual ini kita kopikan saja. Nah, di sini kan muncul RS jual ini garis bawah ini, itu maksudnya itu kita disuruhkan untuk membuat stringnya gitu, stringnya di public class form kirim barang ini seperti ini, private result set. Jadi kita masukkan juga RS jual sesuai dengan nama yang tadi. Nah, kita cek di bawah detik coding prosedur daftar penjual tadi. Nah, di sini sudah hilang. Nah, di sini kan kita pada daftar penjual ini kita mengambilnya, kan saya bilang tadi, dari form penjual ya. Jadi kita ambil juga dari nama tabelnya ini, TB penjual, sesuai dengan yang ada di database tadi. Nah, kemudian coba kita panggil daftar penjual. Nah, coba kita bersihkan terlebih dahulu. Build sukses. Nah, coba kita jalankan. Berhasil atau tidaknya saya memanggil form tadi ya, form yang tadi, ID penjual ya. Penjual itu berarti pengirim. Nah, tampil dia seperti ini. Oke. Kemudian di sini kan ada nih ID pengirim, nama pengirim, dan kota asal. Kota asal ini, fill ini saya ambil dari ID pengirim tadi, atau yang maksud saya ID pengirim ini ID penjual gitu. Jadi data-data pengirim ini saya ambil dari form penjual atau database-nya tampil penjual. Nah, di sini ini kan ada nih, misalnya ID-nya PEN 11, namanya Rudi, alamat 7, kota asal domain, dan nomor HP-nya sekian. Jadi yang saya ambil tadi ID-nya, nama dengan kotanya. Jadi otomatis nanti nama-nama ini yang PEN 11 dan namanya Rudi dan domain ini tampil secara otomatis di sini. Ketika saya menjalankan program dan saya pilih kode atau ID pengirimnya PEN 11. Jadi caranya kita klik pada kombonya, kita klik event dan kita pilih item dan pilih item state change. Nah, untuk coding ini berhubung saya tidak hafal, jadi saya mengcopy dari forms yang sudah saya buat sebelumnya. Sama caranya untuk melihat codingnya, kita copy saja semuanya, copy dan pastikan. Nah, kemudian coba kita jalankan ID pengirim tadi atau ID penjual.
kita pilih pen 11. Nah, tunggu sebentar, maaf. Nah, di sini kan ada kesalahan tuh. Kesalahannya kan kota asal itu tadi yang ID pengirim tuh dia berasal dari Medan gitu kan. Dari Dumai. Salah, maaf. Maksudnya dari Dumai, jadi di sini yang tampil tuh alamatnya. Jadi untuk memperbaikinya, kita lihat di sini pada txt kota ya ini. Nah, di sini kita ganti kan ini 3. Untuk menentukan angka ini kita lihat di database. Nah, 3 itu apa? 3 itu untuk mengetahui urutan ini kita hitung dari sini. Ini 1, 2, 3. Nah, 3 itu kan di sini kan tadi 3 pada txt kota. Jadi yang otomatis 3 ini sekarang posisinya ada di alamat. Jadi yang saya minta itu kan txt kota. Jadi otomatis ini saya hapus. Dan saya lihat di sini kota itu di filenya keberapa ya? Gitu. Yang keempat berarti kan, yang keempat berarti di sini otomatis saya buat angka 4. Nah, saya coba jalankan lagi. Oke. Kemudian saya coba lagi ulang. Nah, di sini otomatis kota asal yang diganti. Tadi kan dia tampilnya alamat tuh. Jadi sekarang kita tampilkan dia kota asalnya, aslinya jadi Dumai. Jadi berarti ini sudah pas. Kita kemudian kembali lagi ke prosedur. Selanjutnya kita akan membuat daftar pembeli ya. Pembeli berarti dia sama dengan penerima. Berarti saya copy saja pembeli. Oke, kita copy, pastikan di sini. Paste. Nah, di sini sama kejadian seperti tadi, RS belinya masih bagus bawah dan muncul tanda seru merah. Nah, di sini jangan lupa juga untuk memasukkannya seperti ini tadi. RS beli. Oke. Coba kita lihat. Nah, di sini masih merah nih. Karena nama yang di sini tidak sesuai dengan nama yang ada di sini. Otomatis dia masih akan merah. Jadi kita lihat aja di sini. RS belinya itu apa? Angkanya itu kayak mana posisinya, besar kecilnya, sesuaikan dengan yang ada di sini. Nah, di sini kan tadi kita pakai yang besar nih, besar, B-nya belinya, jadi kita ganti yang di sini. Nih. Nah, di sini. Ini cara ini karena saya mengcopy, jadi saya lihat yang di sini agar tidak memperlama waktu saya mengeditnya gitu. Jika kita membuatnya dari awal, otomatis nama yang di sini harus sesuai dengan nama yang pertama kita buat gitu. Ini yang di sini. Jadi tidak harus seperti cara saya tadi. Kalau saya tadi kan karena saya mengcopy dari coding sebelumnya, jadi saya mengikuti dari sini, dari coding yang saya copy, dan saya membuat private-nya atau stringnya sesuai dengan yang saya copy tadi, seperti yang RS ini tadi, RS jual dan RS beli tadi. Oke, kemudian jangan lupa kita memanggilnya lagi, panggil pembeli. Oke, sebelum dijalankan kita kembali ke desainnya. Nah, caranya sama seperti tadi. Sudah membuat private-nya, ya, membuat prosedurnya, maksud saya. Kita kembali ke desain dan kembali ke kombonya. Kita pilih eventnya item string juga sama. Kemudian saya copy saja ya.
tunggu sebentar. Oke, copy. Iya. Kita pastikan saja di sini. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjalankan programnya kembali. Programnya kembali. Oke. Nah, tadi kan di sini saya masukkan ID pengirim atau ID penjualnya kan. Nah, otomatis sudah keluar. Jadi tadi kemudian saya masukkan lagi ID penerima atau pembeli. Nah, di sini. Nah, di sini ada nama penerima itu Muhammad Arif atau saya sendiri. Kemudian ini alamat penerimanya dan nomor HP ini kan salah nih, ada di Dumai. Seharusnya nomor HP ini kan dia tahulah nomor HP kan gimana, nggak mungkin dia Dumai gitu kan. Jadi untuk memperbaiki ini jadi sama seperti kejadian sebelumnya yang seperti kota asal tadi. Kita lihat ke ini. Tunggu, kita close dulu. Nah, di sini kan TXT HP ini 4 sekarang nih. Di sini kita coba cek di SQL log-nya nomor HP itu keberapa gitu di pembeli ya. Nah, pembeli berarti ada yang ke 5. Berarti kita kembali ke Java-nya, kita ganti dengan 5. Coba kita jalankan. Oke. Nah, langsung saja kita coba di ID penerima atau pembelinya. Nah, di sini otomatis dia akan terganti secara otomatis ya. Tadi kan sebelumnya nomor HP ini dia tampilnya nama kotanya. Setelah saya edit tadi, yang ini saya ganti tadi sesuai dengan nama yang ada database di sini, urutan file nomor berapa. Nah, maka saat jalan program di sini akan otomatis terganti gitu. Nah, kita close, kemudian kembali ke pembuatan prosedurnya. Di sini saya akan mencoba lagi untuk membuat prosedurnya barangnya. Jadi di sini kita buat private void namanya berarti daftar, kita buat aja daftar barang. Oke. Kita copy saja dari sebelah sini, dari form sebelumnya. Copy. Pastikan. Nah, sama ini seperti tadi kejadiannya. Cuma di sini ada masalah lagi. Ini saya hapus dulu. Nah, di sini kan terjadi banyak apa. Nah, hapus dulu. Oke. Kemudian sama seperti tadi yang saya bilang tadi, kejadian yang ini kita cek ke atas ada tidak RS-nya. Belum ada kan? Berarti kita masukkan nama RS-nya, RS BRG. Nah, otomatis ini akan hilang. Kemudian kembali ke desainnya, sama seperti tadi langkahnya, event, item, dan state. Kita copy saja agar lebih cepat. Copy saja. Pastikan. Nah, coba kita jalankan. Oke. Coba kita tadi kan kita mengambil tabel master barang. Jadi kita coba klik barang. Di sini belum ada ya. Coba kita close dulu. Kita kembali ke database. Kita buka master barang. Di sini karena data barang belum ada, jadi di sini
pada saat kita menjalankan program ini yang kode barang ini dia tidak akan tampil gitu, karena data barangnya tidak ada. Jadi kita kembali ke tabel master ya, tabel master barang nih. Oke, tunggu sebelumnya, ini karena di output ini dia menumpuk, jadi kita close dulu. Close dulu. Nah, oke. Coba kita jalankan form barangnya untuk menambahkan datanya. Kita buat dulu misalnya KB01, kemudian nama barangnya sepertinya laptop misalnya ya. Kemudian kita jenis barangnya itu kita buat elektronik. Harganya kita buat aja 3 juta misalnya. 3 juta, simpan. Oke. Nah, di sini kan dia pada saat menyimpan dia tidak hilang gitu kan. Nah, data di sini. Jadi kita kembali dulu, masuk ke coding simpannya. Nah, di sini kita akan membuatnya pada saat berhasil menyimpan. Data yang ada di file-file ini tadi secara otomatis akan hilang. Jadi kita klik di sini, kita letakkan di bawah pesan. Kita panggil prosedur bersihkan. Maksud bersihkan ini tadi kan kita sudah membuat coding batal gitu kan. Jadi sama saja seperti bersihkan tadi kan kita sudah membuat prosedur bersihkan di sini. Nih. Nah, di sini ya. Kemudian kita kembali ke desain, ke coding simpan maksud saya. Nah, coba kita jalankan. Tunggu sebelum peringatan, sebelum dijalankan juga kita buat juga di buat tempatan lainnya gitu. Tempatan lainnya bersihkan, kemudian hapus juga. Nah, coba kita jalankan. Oke. Nah, di sini KB02 monitor. Kita pilih jenis barangnya elektronik, kemudian harga barangnya kita buat saja misalnya 2.500.000. Simpan lagi. Oke. Nah, di sini saya bilang tadi saya masukkan coding bersihkan di sini. Dia akan otomatis bersih dan kita bisa menginput kembali data yang ingin kita masukkan gitu. Oke, keluar dulu sebentar, kemudian kita close dulu yang ini, close dulu semua, kemudian kembali ke button simpan ya. Sebelum itu masukkan di sini tampil data. Nah, di sini kita masukkan select bintang from TB barang. Ya, tunggu sebentar. Coba kita jalankan. Oke. Keluar dulu. Nah, kembali ke form transaksinya. Transaksinya coba kita jalankan. Kan tadi saya bilang karena data barang belum ada, jadi otomatis yang di sini belum ada. Jadi tadi saya sudah menginputkannya. Tunggu sebentar. Kembali ke database. Kita refresh dulu. Nah, di sini data sudah ada. Kemudian kembali ke Java lagi.
kita jalankan lagi form transaksinya atau form kirim barang. Nah, kita klik di sini. Ups, tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya. Di sini dia tidak tampil. Tunggu. Oh ya, saya lupa di sini saya belum memanggilnya. Memanggil barang. Oke, jadi coba saya jalankan lagi. Nah, di sini saya coba lihat kode barang. Nah, di sini akan otomatis keluar nama barangnya apa, jenis barang, dan harga barangnya berapa. Dan kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat coding biaya. Di sini kita biaya kirimnya kita inputkan, dan otomatis akan saat kita inputkan jumlah uangnya berapa, otomatis uang yang kita inputkan tadi menambah atau terjumlah secara langsung dengan harga barang yang ada di harga barang tadi. Nah, di sini saya close dulu, masuk ke desain, kita klik text field biayanya, kemudian kita klik kanan, pilih event dan pilih key. Yang ini di antara sini pilih key, kemudian pilih key release. Nah, di sini kita buat codingnya ya. Pertama kita buat stringnya dulu, atau biasanya yang stringnya atau tipe datanya. Jadi di sini kita buat integer. Kemudian kita buat apa filenya, maksudnya itu apa yang akan dijumlahkan gitu. Jadi apa saja seperti misalnya seperti harga, biaya, dan jumlah. Jadi kita masukkan ke sini, misalnya ada harga, biaya, dan jumlahnya. Nah, setelah itu kita masuk. Ya, setelah itu kita sama saja kita buat juga lagi harga. Di sini harga kita menggunakan integer. Integer berarti kita pilih yang integer. Integer di sini kita pilih integer percent string yang ini ya. Kemudian di sini untuk penempatan SQL kita masukkan nama variable name yang ada di sini, seperti txt harga barang, txt harga barang titik. Di sini kita pilih get text, sama seperti sebelumnya. Nah, kemudian setelah diinputkan semua selesai, kemudian kita buat coding yang tadi yang sesuai rencana saya tadi. Kemudian kita masukkan jumlah. Kemudian di sini kan kita akan menjumlahkan yang ini dengan biaya kirim dengan harga barang. Berarti kita buat di sini biaya ditambah harga, koma. Kemudian kita buat juga seperti yang ada kita buat di mana kita akan menampilkannya. Kita buat saja txt jumlah biaya ya, titik set text. Nah, kemudian di SQL ini kita masukkan string. Nah, di sini kita pilih string value of integer, kemudian kita ganti dengan jumlah. Coba kita jalankan programnya. Oke, nah coba kita inputkan semua.
Nah, di sini kan ini harga 3 juta, otomatis nanti jumlah biaya ini didapat dari biaya kirim ditambah dengan harga barang. Kita buat aja misalnya biaya kirimnya 20.000. Otomatis dia akan tampil secara sendirinya jumlah biaya kita yang kita kenakan nantinya. Setelah itu masuk ke coding ini, ke coding simpan, prosedur simpan. Kita klik saja 2 kali, kemudian ini saya benar-benar bingung ini coding simpannya karena sangat panjang codingnya. Jadi saya copy saja. Di sini kita pastikan di sini. Tunggu sebentar, kita kembali ke atas ke prosedur tampil data. Tampil data. Kemudian di sini kita buka dulu. Select bintang from TB pengiriman. Merah dia ya. Tunggu sebentar. Coba ini kalau kita tidak inputkan pun tidak masalah. Kita kembali ke coding simpannya. Ini kita hapus dulu. Nah, untuk pembuatan coding simpan ini sama saja seperti coding simpan lainnya. Jadi yang berbeda hanya file-filenya. Seperti file-file yang ada di tabel ini, kita sesuaikan saja nama tabelnya apa, dan kemudian untuk pengisian filenya kita lihat saja dari database-nya. Karena di sini saya menggunakan tabel pengiriman barang. Jadi di sini file-filenya sesuai dengan database yang saya buat tadi, seperti di sini. Di sini sesuaikan saja file-file yang ada di sini. Kemudian kembali ke Java. Nah, sama saja seperti tombol atau button simpan lainnya. Codingnya itu sama ya. Kemudian saya mencoba untuk menjalankannya. Nomor pengiriman kita buat aja asal-asalnya. Tanggalnya mungkin kita bisa atur. Nah, kita pilih kita buat saja 20.000. Coba kita simpan datanya. Data sudah disimpan ke pengiriman barang. Oke, coba kita cek di database apakah data yang kita simpan tadi masuk ke dalam database-nya. Refresh. Nah, di sini sudah berhasil kita simpan. Kemudian kembali ke Java lagi. Coba kita input lagi. Tunggu sebentar. Di sini kan tadi biasanya pada saat menyimpan data yang ada di sini di text file ini masing-masing ini terhapus secara otomatis. Jadi karena saya belum membuat codingnya, jadi dia tidak akan terhapus secara otomatis. Jadi saya akan coba untuk membuatnya sama seperti tadi. Kita buat dulu prosedurnya. Seperti ini, private void, bersihkan.
Nah, kemudian seperti yang sama saya bilang tadi, kita masukkan semua variable name yang ada di form yang kita rancang tadi atau yang kita desain tadi. Kita masukkan semua, jangan sampai ketinggalan. Nah, setelah selesai kita masukkan semua variable name, kita panggil dulu prosedurnya, bersihkan, kemudian kembali ke button simpan. Kita letak di bawah pesan ya, pesan bersih. Nah, coba kita jalankan program. Nah, di sini coba kita input ulang cost. Kita input ulang. Nah, di sini coba simpan. Nah, di sini kan gagal nih. Gagal. Nah, gagal. Tunggu bentar. Kita lihat errornya apa. Kita kembali ke codingnya. Tunggu, kita bersihkan dulu. Coba kita jalankan ulang. Jalankan ulang. Nah, data sudah disimpan ke pengiriman barang. Oke, kita klik oke, otomatis yang file-file yang ada di sini ini akan hilang semua. Nah, hilang kan? Tunggu, ada satu yang kurang. Saya lupa membuatnya. Jika dia terhapus, maka kursor akan berkedip di sini secara otomatisnya. Jadi kita kembali ke coding simpan. Kita letak di bawah bersihkan. Txt apa nama variable name yang ada di sini? Seperti ini txtno. Jadi kita buat di sini txtno. No titik request bagus. Oke, coba jalankan lagi. Oke. Nah, coba kita input ulang lagi. Pilih
Nah, di sini saya buat 60.000, kemudian kita simpan lagi. Tunggu, kembali dulu, kita bersihkan. Nah, coba jalankan lagi. Tunggu lagi. Nah, data sudah disimpan ke pengiriman barang. Kemudian otomatis kursor akan otomatisnya berkedip di nomor pengiriman. Kemudian untuk button batal untuk tidak memperlama, kita klik saja di sini. Kita langsung panggil saja bersihkan, bisa juga. Jadi kita tidak payah lagi membuat atau memasukkan nama variabel-variabel yang ada di form kita desain tadi, Coba kita jalankan. Terbukti atau tidaknya, coba kita input asal-asal dulu. Nah, di sini kan ada tanggal dan combo. Jadi di sini tanggal dan combo ini dia tidak bisa hilang secara otomatis. Jadi kita biarkan saja dia, dan coba kita klik tombol batal atau button batal, datanya hilang atau tidak. Nah, hilang. Kemudian masuk ke source, ke desain lagi, kemudian kita buat coding keluar saja. Keluar ya, kita buat sistem titik exit, tunggu ya, exit 0. Jalankan program dan terus lagi close. Oke. Nah, selesailah di sini pembuatan form transaksi pengiriman barang. Selanjutnya saya akan mencoba lagi untuk membuat form transaksi satu lagi, yaitu jelas jika ada pengiriman barang pasti ada pengambilan barang. Jadi ini kita close dulu. Tunggu sebentar, bersihkan terlebih dahulu. Baru kita close kan. Close dan buat di sini klik kanan lagi pada Java ini, Java pack-nya. Klik buat new, klik new dan Java frame form. Kita buat form ambil barang. Oke, langsung saja. Nah, pembuatan ini transaksi ini sama seperti tadi ya. Tunggu, berarti karena saya sudah pernah membuatnya, jadi saya tinggal copy paste saja. Dan saya hanya coba untuk menjelaskannya saja. Tunggu, saya edit terlebih dahulu. Nah, di sini tunggu, saya hapus dulu buat codingnya. Nah, bersihkan dulu, kemudian nah, di sini data pengambilan barang ini saya masukkan data-datanya, ini saya ambil dari form kirim barang tadi. Ya, jadi pada saat jalankan data pengambilan barang, keluarlah nomor pengiriman barang dan kita pilih nomor pengirimannya. Otomatis ID pengirim, ID penerima, nama dan jenis lainnya
keluar secara otomatis dan kita hanya tinggal menginput jumlah bayarnya saja, kemudian jumlah uang yang kita punya gitu maksudnya, dan secara otomatis dia akan mengeluarkan total kembali uang kita atau sisa uang kita setelah kita membayar tagihan tadi. Jadi pertama kita masuk ke koneksi dulu, copy saja koneksi dulu, tunggu sebentar ya. Koneksi, kemudian jangan lupa dipanggilnya. Ini kemudian coba kita jalankan dulu. Berhasil. Nah, ini kan masih kosong nih. Kemudian kembali lagi ke desain. Kemudian kita balik ke codingnya. Selanjutnya kita akan membuat tampil datanya. Tampil datanya kita copy saja. Copy dan jangan lupa untuk dipanggil. Kita panggil tampil. Coba kita buat select bintang from TB. Di sini kita sesuaikan saja nama tabel yang ada di sini. Pengambilan barang. Nah, kemudian setelah kita buat ini, coba kita panggil tadi sudah ya. Kemudian coba kita bersihkan. Nah, kemudian sebelum kita menjalankan program, kita buat dulu coding di prosedur untuk pemanggilan form kirim barang tadi atau transaksi pengiriman barang tadi. Jadi di sini kita copy saja. Pastikan. Oke. Kita panggil. Jangan lupa setiap pembuatan prosedur pasti harus kan kita panggil lagi. Jadi pada saat jalan program dia akan ikut berjalan juga. Kemudian kita kembali ke desain, kita klik kombonya dan pilih event yang saya beritahu tadi. Nah, kita kembali juga, kita copy saja. Pastikan di sini. Nah, di sini baru saya akan mencoba untuk menjalankannya. Nah, ini tadi yang data kita input tadi di form kirim barang tadi. Kemudian atau lebih jelasnya data yang ada di pengiriman tadi ya. Refresh dulu. Ini kan datanya ada 3 nih. Itu ID-nya nomor pengirimannya 0213 123 dan 5452. Nah, data-data yang ini akan otomatis tampil secara otomatis di sini setelah saya jalankan program ambil barang ini. Seperti ini. Nah, seperti ini dia. Nah, gitu. Kemudian setelah selesai pemanggilan, kemudian saya masuk ke coding di sini dulu. Sama caranya seperti tadi, masuk ke kita event key release ya. Nah, di sini saya copy saja
sama seperti tadi ya caranya. Yang membedakan hanya nama stringnya atau tipe datanya, kemudian nih tipe data ini, kemudian nama variable name-nya. Itu saja yang membedakan. Jika dia integer, gunakan integer. Jika dia string, menggunakan string. Tidak integer, menggunakan string value of. Begitulah. Bisa aku pastikan di sini. Kemudian coba saya jalankan program. Coba saya jalankan. Saya masukkan. Nah, di sini dia akan tampil secara otomatis. Nah, jumlah bayar ini di sini tunggu sebentar ya. Oh ya. Nah, yang ini nih jumlah bayar ini misalnya gini. Ini duit kita sekarang nih misalnya di kantong gitu kan. Jadi kita karena membeli barang, otomatis kita membeli barang secara online, otomatis kita mengambilnya di tempat paket pengiriman barang atau seperti Tiki atau JNE gitu. Jadi kita membayar barang tersebut di JNE ya tagihannya seperti ini, misalnya 3.020.000. Jadi kita membawa uang 4 juta. Jadi kita hanya membawa barang pulang dan sisa uang 980.000. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian sama seperti yang lainnya. Ini gini langsung. Nah, sama. Dan kemudian kembali lagi kita masuk ke tombol. Sebelumnya kita buat dulu private atau prosedur bersih. Jangan lupa prosedur bersih, private bersih, bersihkan. Oke. Tunggu sebentar, saya lupa membuat void-nya. Nah, sini saya copy saja, jadi agar tidak terlalu lama. Tunggu nih, copy saja. Nah, jangan lupa untuk memanggil prosedurnya. Nah, di sini oke. Kemudian kembali ke desain dan masuk ke button simpan. Klik 2 kali saja. Kemudian ya seperti saya bilang tadi, karena saya sudah pernah coba untuk membuatnya, jadi saya gampang untuk mengkopinya saja. Copy, pastikan. Kemudian di sini di bawah pesan kita buat bersih, karena otomatis kita siap menyimpan, otomatis file-file tadi dia ikut bersih atau terhapus. Kemudian sekalian saja tombol buttonnya kita tinggal panggil bersih saja, dan kita buat juga maaf. Nah, maksud saya ini saja, membuat bersihkan saja. Kemudian kembali ke desain lagi, button keluar. Nah, di sini kita buat sistem titik exit not kosong. Oke, kita buatkan, jalankan program. Oke, kita pilih misalnya 0213 nomor pengiriman. Penerima itu namanya Rudi, pengirim namanya Rudi, dan nama penerima itu Muhammad Arif atau saya sendiri. Saya misalnya membeli laptop,
ya, laptop yang saya beli itu harganya 3 juta dan saya dikenakan biaya kirim 20.000. Jadi saya membawa uang misalnya 4.500.000. Nah, jadi saya mempunyai sisa uang 1.480.000. Jadi saya akan menyimpannya. Nah, data sudah disimpan ke pengambilan barang. Di sini tampilannya karena seperti ini karena dia tidak muat, jadi tampilannya seperti ini. Bisa saja diperbesar. Nah, seperti ini, perbesar untuk melihat apakah dia benar datanya sesuai dengan itu atau tidak. Nah, kalau mau lebih bisa saja diperbesar. Ini tidak bisa diperbesar karena didesain ukurannya hanya segini. Nah, kemudian coba kita keluar. Nah, coba kita masuk ke database lagi, kita refresh. Nah, otomatis data yang kita inputkan tadi dia tersimpan secara otomatis di pengambilan barang. Oke, kemudian kembali lagi ke Java. Coba kita inputkan ulang lagi. Nah, kita ganti ID, nama pengiriman 123. Nama pengiriman itu Ludo, nama penerima itu Yola. Jadi tagihannya 2.532.222. Jadi kita bawa uang misalnya 2.600.000. Nah, yang otomatis sisa uang kita 67.278 perak. Jadi tersimpan, berhasil. Dan di sini yang saya bilang tadi, pada saat disimpan dia otomatis terhapus semuanya kecuali combo, karena combo tidak bisa dihapus dan tanggal juga tidak bisa dihapus. Jadi kita keluarkan. Nah, jadi begitulah aplikasi pengiriman barang secara online atau jual beli barang secara online dan sekaligus pengirimannya. Gitulah ya pembuatan aplikasinya. Itu sih sesuai versi saya. Jadi kalau ada kekurangan mohon maklum, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan semoga jangan bosan untuk menonton tutorialnya. Dan saya ucapkan terima kasih, dan saya ucapkan assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat mencoba dan semoga berhasil untuk mencoba video atau tutorial ini. Dan sebelum saya mengakhirinya, saya berharap Anda mencobanya agar untuk menambah wawasan kita semua. Demikianlah tutorial dari saya. Apabila ada kata yang kasar dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.